Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiana dengan NIM belakang 010 kelas Ilmu Kelautan A kelompok 7. Nah, di sini saya akan membuat video responsi pada mata kuliah Geologi Laut, yaitu mengenai pembuatan peta topografi dan peta kontur. Nah, untuk membuat peta kontur dan peta topografi ini, kita memerlukan software ArcGIS dan data yang sudah diberikan pada saat praktikum. Langsung aja kita buka software ArcGIS-nya, yaitu dengan cara mengklik di type here to search dengan mengklik ArcMap. Nah, setelah itu klik aja. Nah, di menu awal ini bakal muncul seperti ini dan ada Arch Toolbox. Nah, misal di kalian nggak ada Arch Toolbox, nah kalian tinggal klik menu ini nih. Nah, tinggal klik aja, nanti bakal muncul Arch Toolbox-nya. Nah, langkah selanjutnya kita pilih kertas kosong ini berupa blank map, klik OK. Nah, kemudian kita klik menu ini nih, klik tanda plus. Sebentar, ini baru loading, lama. Nah, kita klik menu plus, kemudian kita memasukkan data yang sudah diberikan pada saat praktikum. Kita cari datanya. Datanya itu berupa folder. Nah, bakal muncul seperti ini datanya, yaitu ASTGTM2. Ini berikutnya. Yang bagian DEM ini kita klik add. Tunggu, nah nanti bakal muncul peta mentahan seperti ini berwarna hitam putih, kayak hidupnya, hitam putih. Nah, habis ini kita klik kanan bagian I-nya, ini kita klik kanan, kemudian pilih Properties. Lama. Setelah itu di bagian Classified kita pilih yang bagian kelasnya, kita menjadikannya menjadi 5 bagian. Nah, habis itu kita pilih warna, dari warna hijau sampai kemerahan, kita klik OK. Nah, nanti bakal berubah menjadi seperti ini warnanya. Kemudian di bagian Arch Toolbox kita pilih yang Special Analytics Tool. Nah, kita pilih yang Surface, klik saja. Kemudian kita pilih yang Hillshape. Nah, Hillshape ini untuk memperjelas kontur-konturnya ini, dan nanti bakal kelihatan bedanya kayak apa ya. Kita klik aja. Kemudian bakal muncul seperti ini. Ada input raster, output raster, azimuth, altitude, sama z vector. Nah, untuk di bagian input raster kita tinggal klik panah ini, kemudian klik ini. Nah, bakal ke input deh. Habis itu klik OK aja. Tunggu prosesnya, ini bakal loading nih. Tandanya ada seperti ininya. Tinggal tunggu loadingnya. Nanti bakal muncul perubahannya kayak Power Ranger. Lama. Kita tunggu. Nah, karena ini sudah selesai, maka berubah menjadi seperti ini. Langsung aja kita geser yang bagian ASTGMT-nya menjadi di bagian atas. Nah, habis itu kita klik kanan, pilih Properties. Kemudian di bagian Display,
kita yang bagian transparan kita ubah menjadi 45%. Habis itu kita klik OK. Nah, nanti bakal seperti ini. Setelah seperti ini, kita akan membuat konturnya. Caranya, di bagian Art Toolbox-nya, yang surface tadi, kita pilih yang kontur. Kita klik aja kontur. Kemudian di input rasternya, kita klik pull down-nya, terus pilih yang ASTGTM. Nah, nanti bakal ke input. Habis itu di bagian kontur interval, kita pilih data yang berwarna merah nih, yang paling tinggi kan 4442. Nah, tinggal kita bagi 10, jadinya kan 44,2. Nah, karena ini koma 2 biar kita mempermudah aja, kita tulis intervalnya menjadi 444. Nah, kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Seperti tadi ada global seperti ini dan tulisan yang berjalan nih. Jalan. Kita tunggu prosesnya sampai muncul konturnya. Nah, konturnya udah muncul nih, tapi warnanya masih seperti ini. Nah, kita klik kanan bagian kontur, kemudian pilih Properties. Di bagian Symbology, kita pilih yang kategoris, kemudian di Value File, kita ganti dengan kontur, kita uncheck ini, terus pilih yang Add All Value. Nah, setelah ini selesai, kita berganti di tab yang Labels. Nah, untuk label ini kita centang yang label feature, sama kita ganti yang label file-nya diganti dengan kontur. Nah, untuk tulisannya kita ubah dengan Times New Roman biar formal. Kemudian ukurannya kita ganti dengan 6. Di situ kita klik OK. Nah, bakal muncul seperti ini. Setelah ini muncul, langkah selanjutnya yaitu memasukkan data frame. Bentar ya. Nah, karena tadi sudah terbentuk kontur, langkah selanjutnya yaitu kita membuat layout view-nya dengan cara klik view, kemudian pilih layout view. Nah, nanti bakal muncul seperti ini dengan kertas ukuran A4. Nah, karena kita mau buat landscape, maka kita pilih di print ini. Kemudian kita pilih setup. Kita pilih yang landscape. Habis itu jangan lupa uncheck use printer paper setting-nya biar nggak langsung ke print. Terus kita klik OK. Kita klik OK. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Kemudian kita atur posisinya, atur posisi petanya pada kertas.
biar lebih mudah kita klik ini nih. Atur posisinya. Biar rapi. Nah, karena ini udah rapi, langkah selanjutnya yaitu kita buat kotak. Biar kita buat kita menggunakan di bagian customize, kita menggunakan toolbar di antaranya ada 3D Analyst, Draw, Editor, Labeling, sama Layout. Nah, kemudian di bagian tab drawing ini kita pilih yang rectangle. Kita buat kotak, sesuaiin sama ukuran petanya. Bentar, ini lagi loading. Terus kita ubah warnanya, yaitu dengan fill color-nya diganti warna putih. Kemudian layout-nya kita ganti dengan warna hitam. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita memberikan tulisan pada kotak ini. Caranya kita klik menu insert, kemudian pilih teks. Nah, muncul, kita klik. Bentar, kita tarik. Kalau enggak, ini aja langsung. Kita tarik posisinya ke sini dan kita ubah menjadi peta topografi. Karena ini Provinsi Papua, maka judulnya kita ganti dengan peta topografi Provinsi Papua. Nah, jangan lupa fontnya pakai yang nanti aja. Kita pakai yang rata tengah, kemudian kita klik OK. Nah, untuk ini kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Times New Roman. Ukurannya 20, kita bold. Atur posisinya. Kayaknya ini kebesaran. Kita rapiin. Kemudian kita
masukkan logo Undip. Caranya kita klik insert, kemudian pilih picture. Nah, karena di sini saya sudah dikasih ada logo Undip nih, kita klik open. Kemudian kita atur posisinya, jangan terlalu besar. Setelah itu kita masukin scale bar-nya, yaitu dengan cara klik insert, pilih di scale bar, kemudian kita pilih yang scale bar yang kedua ini. Habis itu kita klik properties. Nah, di bagian scale and units, karena Indonesia menggunakan satuan kilometer, maka di division unitnya kita ganti dengan kilometer. Kemudian di label positionnya kita ganti yang di below center nih. Nah, kemudian di bagian format kita ganti dengan Times New Roman. Times New Roman, ukurannya 12. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Nah, kita atur scale bar-nya. Jangan terlalu gede atau panjang, ntar takutnya nutupin. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat legenda atau berupa keterangan. Caranya kita klik insert, kemudian pilih legend. Nah, karena di sini muncul banyak, kita hanya menggunakan yang bagian kiri ini saja. Jadi yang kanan kita buang, kemudian kita pilih yang ASTGTM, kita pindahkan, kemudian klik next. Nah, di bagian legend title kita ganti dengan keterangan. Fontnya Times New Roman, jangan lupa. Ukurannya cukup 12 saja biar tidak kebesaran. Langsung kita next, finish. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Setelah itu kita pindahkan posisinya dan atur ukurannya. Karena kita cuma butuh yang bagian ininya, maka di bagian yang tidak penting kita buang. Caranya klik kanan, kemudian klik convert to graphic, kemudian klik yang bagian yang tidak perlu, klik kanan lagi, kemudian pilih ungroup. Nah, yang bagian tidak penting kita hapus. Kita hapus. Kita hapus. Nah, kemudian kita blok bagian ini, kemudian kita buat grup biar rapi dan atur di posisinya. Setelah itu kita buat insert peta. Klik text,
Kemudian di teksnya kita ganti dengan inset peta. Inset peta. Kita klik OK. Kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Times New Roman, fontnya kita ganti dengan 12. Kita bold biar kelihatan, terus atur posisinya. Nah, setelah ini kita masukkan peta Indonesianya nih. Dengan cara pertama kita buat insert di data frame. Nah, di data frame ini kita atur posisi, jangan terlalu besar ataupun kecil, yang pas saja. Kemudian kita klik kanan, kita pilih Add Data. Nah, pada praktikum sebelumnya saya sudah diberi gambar peta Indonesia, yaitu di bagian praktikum data. Kita buka, kemudian pilih yang Indo Province. Kita klik Add. Nah, nanti bakal muncul peta Indonesia. Bentar. Kita atur gambar insert petanya. Kemudian karena ini masih transparan, kita ubah background-nya menjadi berwarna. Caranya klik kanan, kemudian pilih Properties. Tunggu. Kemudian di bagian frame, kita ganti background-nya menjadi light blue. Untuk border biar tetap segini ukurannya dan color-nya warna hitam. Kemudian klik OK. Nah, di bagian petanya ini kan belum kelihatan, jadi kita ubah warnanya dengan cara klik kanan di bagian Indo Province, kemudian pilih Properties. Kemudian di bagian Symbology, kita ubah warnanya menjadi warna hijau, green, dengan outline berwarna hitam, biar kelihatan. Di situ kita klik OK. Nah, peta Indonesia bakal berubah jadi seperti ini. Kemudian kita zoom in bagian ini, karena ini peta bagian Papua, kita drag bagian Papua, kita drag lagi sampai terlihat nah, kalau udah seperti ini, kita atur posisinya, kita tandai posisi bagian peta ini. Caranya klik kanan dan Properties. Maaf. Ternyata ini yang diklik kanan, kemudian pilih Properties. Nah, di bagian Properties ini ada menu bar yang berisi tentang Extend Indicator. Nah, di bagian ini ada layar, kemudian kita pindah ke kanan. Nah, di bagian Frame Option Layer ini kita pilih Frame.
kemudian kita ganti ukurannya menjadi 2,5 biar tebal, kemudian colornya kita ganti warna merah biar kelihatan nanti. Kita klik OK. Nah, kalau muncul kan. Setelah ini selesai, langkah selanjutnya yaitu membuat sumber peta. Kita klik teks ini, kemudian kita ubah teksnya yaitu dengan sumber peta. Sumber petanya itu yang pertama ada peta Amsterdam perekaman tahun 2003. Data ini direkam pada tahun 2003 ya. Kemudian sumber yang kedua yaitu peta provinsi Papua. Dan jangan lupa kita beri nama. Peta ini disusun oleh nama saya yaitu Listiana. NIM saya ada 26040120120020010. Kemudian kelas ilmu kelautan A. Nah, untuk memberi ke sumber peta ini kita pilih yang rata kiri. Kita klik OK. Atur posisinya. Kemudian kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Times New Roman. Kita ganti fontnya menjadi 12. Kemudian kita bold. Nah, karena ini sudah selesai, langkah selanjutnya yaitu kita membuat grid pada petanya. Membuat grid caranya kita klik kanan bagian peta, kemudian pilih Properties, pilih di tab grid, kemudian new grid, kita next. Nah, kita ubah di bagian Properties-nya, kita ganti di bagian label, kita uncheck yang bagian right, kemudian kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Size-nya kita buat 6 aja, warnanya hitam, kemudian pilih di bagian left untuk label orientation-nya. Kita klik OK, apply, kemudian OK. Nah, ini bakal muncul seperti ini gridnya. Kemudian di bagian yang kecil ini kita juga beri grid.
sama caranya, properties, new grid, next, properties kita ganti dengan Times New Roman, ukurannya 6, colornya hitam, bagian left, dan jangan lupa cek yang bagian right. Klik OK, apply, OK. Nah, udah muncul gridnya. Karena ini sudah selesai, bentar, ini kurang tebal tulisannya. Karena tulisannya kurang besar, jadi tidak terlihat. Kita ubah dengan ukuran. Kita apply, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, peta topografinya udah jadi. Tinggal kita export. Caranya kita pilih file, kemudian save as. Kita ganti dengan nama saya ya. Listiana. Kita save. Nah, karena kita buatnya peta topografi dan peta kontur, karena ini sudah menjadi peta topografi, maka kita buat peta konturnya. Perbedaan peta topografi dan peta kontur kan terletak pada ininya nih, ketebalannya. Nah, untuk mengubah menjadi peta kontur, maka kita uncheck yang bagian hillside. Nah, jadinya bakal seperti ini, kemudian kita tinggal mengganti judulnya. Peta kontur. Oh iya, kita jangan lupa nambahin judul buat di sini nih. Kita buat judul peta kontur. Klik OK. Times New Roman. Fontnya kita pakai 18 di bold, kemudian atur posisinya. Nah, udah jadi. Tinggal kita ekspor. Tadi kan di bagian peta topografi belum ada judulnya nih. Nah, kita nanti tambahin judul. Tinggal tambahin judulnya dengan cara tambah. Dan jangan lupa klik hillside-nya biar menjadi peta topografi. Kemudian ini kita simpan di save as, kontur. Kita save aja. Nah, udah ke save peta kontur dan topografinya. Sekian video responsi pembuatan video mengenai pembuatan peta kontur dan peta topografi. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.